Kalau kelas 8, 9 mudah-mudahan ngerti ini. Tetapi kalau yang kelas 9 mungkin buat persiapan apa namanya ujian sekolah nanti ya. Biar kita sambil mengulas. Terus yang nomor 2. Nomor 2 di sini, ini juga sama nih. Perbandingannya adalah Dito dengan Abdul. Yaitu berapa? 9 berbanding 5. Nah, di situ yang diketahui adalah selisih. Selisihnya adalah 28. Yang ditanyakan jumlah. Nah, ya udah berarti kita mulai dari yang ditanyakan dulu jumlah. Ya. Berbanding dengan yang diketahui adalah selisih. Nah, jumlah perbandingannya berapa ini? Yaitu 9 ditambah 5. Terus selisihnya, selisih dari perbandingannya, yaitu 9 dikurangi 5. Nah, ini jumlah yang ditanya, selisih yang diketahui adalah 28. Ini adalah 14 per berapa itu? 4 ya. Ini kok 14? 13. Benar ya? 14 ya. Nah, ini boleh dicoret sederhanakan, dibagi 2. 7 per 2. Nah, sekarang mencari jumlah. Berarti 7 per 2 dikalikan 28. Coret-coret. Berarti 14. 14 kali 7. 14 dikali 7 itu 8, 2, 9. Nah, 98. Oke. Gimana? Sudah cukup paham? Gampang ya? Jadi kita memulainya dari yang ditanyakan, kemudian kita bandingkan dengan yang sudah diketahui. Cukup? Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas ya? Yang kelas 7? 8, 9 mah gampang saya pikir lah. Kecil itu Pak. Kemudian, nah, kalau ini apa nih? Untuk membuat 9 loyang kue diperlukan 6 terigu. Nah, ini juga sama nih, perbandingan senilai ini namanya. Ya. 9 loyang ya. Itu akan menghasilkan 6 diperlukan 6 kilo. Sekarang toko ingin membuat 12 loyang. Nah, ini berapa kue yang berapa kilo tepung yang diperlukan? Nah, sekarang kamu lihat nih. Ya. Lihat ya. Menurut kalian nih, kalau 9 loyang itu 6 kilo, kalau 12 loyang kira-kira itu akan semakin banyak tepungnya atau semakin sedikit? Pakai logika ini. Tepungnya, Pak. Semakin banyak ya. Oke. Kalau semakin banyak, berarti ini saya tulis di sini semakin banyak. Nah, kita lihat angkanya. Di sini angkanya itu semakin besar, maka di sini juga angkanya semakin besar. Paham ya? Semakin besar, atau semakin kecil gitu ya. Ini namanya perbandingan senilai. Nah, kalau senilai, kalian cukup tulis saja 9 per 12, 6 per X. Ya. Senilai berarti cukup tinggal dibagi seperti ini. Nah, ini dicoret. Bagi 3, 3 bagi 3, 4. Kali silang berarti 3X sama dengan 4 kali 6. Berarti X adalah
4 kali 6 dibagi 3. Coret-coret 2. Hasilnya adalah 8. Gimana? Cukup paham? Yang kelas 7 sudah diajarkan belum yang seperti ini? Halo, kelas 7. Weh, nggak ada yang kelas 7 nih. Udah, Pak, udah. Udah. Oke, jadi kalian harus tahu tuh senilai dan terbalik. Nah, ini misalkan yang keempat nih. Sebuah mobil 15 liter itu untuk menempuh jarak 240 kilo. Ini kecepatannya sama ya. Jika mobil akan menempuh jarak, nah ini jaraknya adalah 560 km, maka bensin yang diperlukan, nah, X. Kalau seperti ini senilai atau terbalik? Kira-kira bensinnya semakin banyak atau semakin sedikit yang diperlukan? Makin banyak, Pak. Nah, kalau semakin banyak, kita lihat angkanya nih ya. Berarti di sini semakin besar, semakin banyak. Oh, ternyata jaraknya juga semakin banyak atau semakin panjang. Berarti ini adalah senilai. Nah, tinggal 15 per X. Ini 240 per 560. Disederhanakan, nolnya dicoret. 24 dengan 56 bisa dibagi berapa ya? Bagi 8. Bagi 8, 3. Bagi 8, 7 ya. Kemudian dikali silang. 3 kali X, 15 dikali 7. Berarti X adalah 15 kali 7 dibagi 3. 5. Berarti 35 liter. Seperti itu. Gampang kan? Gampang. Atau ada yang mau tanyakan? Bingungnya di mana yang kelas 7? Ayo. Kalau nggak ada lanjut nih. Terus Pak Abdul mempunyai persediaan makanan itu adalah 60 ekor ayam. Ini untuk 24 hari. Jika ia menjualnya 15 ekor, berarti 15 dijual. Berarti sisanya berapa? Masih ada berapa? 45 ekor. Nah, maka persediaannya akan berapa nih? Yo, persediaannya nanti itu akan lama habis atau cepat habis? Nah, Makin lama habis. semakin lama. Kalau semakin lama artinya angkanya semakin besar ya. Berarti kita lihat dari sini, ini semakin kecil angkanya dari 60 ke 45. Terus di sini tadi harusnya ini semakin besar kan? Nah, semakin lama. Nah, kita lihat nih, kecil dengan besar. Berarti ini merupakan perbandingan yang terbalik.
Nah, jadi ini perbandingan terbalik. Terus gimana caranya? Ya udah, pilih salah satu aja yang mau dibalik yang mana, ya. Salah satu saja. Misalkan yang di sini 60/45 ini masih sama. Nah, yang belakang ini yang saya balik. Berarti X/24. Ya. Nah, ini tinggal disederhanakan. Bagi 15, 4 bagi 15, 3. Kali silang. 3X, 4 kali 2, 4. Berarti X adalah 4 kali 2, 4/3. 32. Seperti itu. Sudah tahu bedanya antara senilai dengan terbalik yang kelas 7? Halo, yang kelas 7? Gimana? Cukup jelas belum? Oke, yang kelas 8, 9. Ngerti ya, gampang ya? Dion, gampang ya, Dion? Ya, Pak. Iyalah. Oke, kelas 7 nggak mau jawab ya gimana? Oke, satu lagi mungkin. Nah ini yang bervariasi nih. Nah ini yang terakhir nih, yang kelas 7 nih perbandingan. Dari tadi saya tanya, diem-diem aja ya, mau saya ajarkan yang kelas 7 malah. Sebuah gedung direncanakan ini selama 20 hari. Itu untuk 28 orang pekerja. Setelah 8 hari dikerjakan, nah ini 8 hari bekerja nih. Nah, ya kan? Kalau sudah melalui 8 hari bekerja, berarti sisanya masih ada berapa? 12 hari. Nah, ini 12 hari. Berarti 12 hari ini harus diselesaikan oleh 28 orang pekerja. Ya kan? Ternyata itu pekerjaannya dihentikan selama 4 hari. Berarti 4 hari berhenti. Nah, kalau berhenti berarti harinya masih ada berapa ini targetnya? Masih memiliki 8 hari lagi nih. Ini target harus terselesaikan. Ya. Jadi 4 hari ini sama sekali tidak bekerja. Ya kan? Nah, kira-kira kalau yang harusnya tadi 12 hari oleh 28 orang, kalau hanya memiliki 8 hari, kira-kira orangnya perlu ditambah atau enggak? Perlu, Pak. Nah, kalau perlu, berarti dari angkanya di sini, dari 12 ke 8, ini harinya semakin sedikit atau semakin kecil ya. Maka di sini orangnya akan semakin besar. Ya, maka itu merupakan perbandingan yang terbalik. Nah, tinggal dibalik saja, berarti 12/8 ini dibalik, berarti X/28. Oke, bagi 4, 2 bagi 4, 3. Kali silang berarti 2X, 3 kali 28. Berarti X sama dengan 3 kali 28 dibagi 2. Berapa ini? 14. Kali 3. 14 kali 3 berapa? 42. Nah, hati-hati ya. Ini 42 ini posisinya ini untuk 8 hari. Jadi pertanyaannya apa? Pekerjaan tambahan. Nah, artinya 42 dikurangi 28. Berapa itu?
Ada 14 orang. Seperti itu soal yang bervariasi ya. Harus benar-benar dianalisis. Ini biasanya kalau ujian sekolah muncul loh kayak gini. Oke, gimana? Ada yang mau tanyakan nggak? Cukup jelas? Jelas, Pak. Wih, yuk, nanti kalau misalkan mau ditulis atau dicatat, boleh kalian lihat di hasil recordnya ya. Hasil record biasanya saya taruh di YouTube saya. Nggak ada yang perbandingan 3 orang ya. Perbandingan yang 3 orang, nggak ada ya. Misalkan gini, maksud saya itu, coba saya cari dulu coba. Perbandingan yang 3 orang. Perbandingan 3 orang. Ada ini. Ini sampai 5 ya. Dulu. Dapat pemain ya? Gelam permen langsung bangun dia. Ah, Bambang. Oh, enggak ada ini 3 orang. Enggak. Saya pegang soalnya. Apa sih ambil ya? Emang lagi mabuk saya nih. Eva, Evi, Nama lagunya tuh Gel. Gel. apa itu? Lagunya Stun. Oh, Lagunya yang punya Stun. yang punya Itu Mobile Legends. ya Munten lah. Iya, yang punya Mobile Legends. Mana ini? Kok nggak ada nih? Sony anak. Oh. Kayak gini aja nih, misalkan ini saya tambah ya. Misalkan saya soalnya berbeda nih.
A berbanding B adalah 3 berbanding 4. Kemudian B berbanding C adalah misalkan 3 berbanding 5. Jumlah A dan C adalah misalkan berapa ya? Bentar, saya hitung dulu. Nah, pertanyaannya adalah berapa selisih A dan B. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Di sini memiliki dua perbandingannya. Ada 2 tingkatan perbandingan. Tetapi perbandingannya ini masing-masing berbeda. Langkahnya bagaimana? Nah, langkahnya kalian harus dilihat dulu nih. Perbandingan di sini yang sama yang mana? Yaitu adalah yang B. Nah, yang B di sini. Karena yang B di sini, kita lihat di, tetapi di sini B-nya adalah 3 dengan 4. Agar sama bagaimana? Cari KPK-nya. Nah, KPK-nya adalah 12. Sekarang, angka 4 ini agar menjadi 12 harus dikali berapa? 3, Pak. Kali 3 ya, maka perbandingannya adalah A berbanding B ini menjadi 9 berbanding 12. Paham ya? Nah, kemudian yang B berbanding C. Di sini 3 agar menjadi 12 berarti ini harus dikali dengan 4 ya. Maka di sini 12 kali 4 ini adalah 20. Nah, terus di sini, terus ini, terus di sini selisih yang ditanya. Nah, udah selisih A min B berarti di sini adalah jumlah A plus C. Selisihnya A dan B-nya berapa? Ini selisihnya adalah 3. Karena 9 dikurangi 12. Kemudian jumlah A dan C-nya. A dan C berarti A-nya 9, C-nya 20. Berarti 29. Nah, tinggal kamu masukkan nih angkanya. Karena yang dicari adalah selisih, maka per jumlahnya tadi yang diketahui adalah 58. Ini 3 per 29. Kali silang. Berarti selisih sama dengan 3 per 29 dikali 58. Bagi 2. Oh.
2. Berarti selisihnya adalah seperti itu ya. Kalau memiliki dua tingkatan yang berbeda. Gimana? Jadi langkahnya bagaimana? Perbandingannya harus disetarakan dulu atau disamakan dulu tuh, mana yang sama. Ya, objeknya mana yang sama, itu perbandingannya juga harus disamakan. Oke. Cukup ngerti ya? Kelas 7? Jelas, Pak. Oke. Sekarang saya masuk ke kelas 8. Kelas 8 materinya apa ini? Pitagoras ya? Iya, Pak. Aduh, Pitagoras mah kecil banget. Coba, emang ada soal yang susah Pitagoras? Perasaan gampang-gampang deh Pitagoras. Teorema Pitagoras itu berlaku untuk apa ini? Segitiga siku-siku. Gampang kan? Nah, Pak Amir memiliki tanah berbentuk segitiga pada gambar berikut. Luas tanah. Nah, kalau luas tanahnya berbentuk segitiga. Berarti apa? Setengah alas kali tinggi. Ini alasnya, ini tingginya. Nah, kita cari untuk A-nya. A-nya dicari dulu. A kuadrat sama dengan A kuadratnya ini sebagai apa, Mas Raja? Sisi miring atau penyiku? Niko, Pak. Penyiku. Kalau penyiku berarti sisi miring dulu. Berarti 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 400 dikurangi 144. 256. Berarti nilai A-nya adalah akar 256. 16. Nah, udah berarti setengah, alasnya 16, tingginya 12. Coret 8 kali 12. 96. Gampang kan? Oke. Enak banget. Ya. Oh, gambarnya hilang ya. Nah, sekarang yang di sini. Panjang sisi CD. Bisa nggak mencarinya CD? Bisa cepat? Cari yang BD dulu kan, Pak? Hah? Cari yang BD dulu. Oke, cepat. Pakai triple Pitagoras. 9, 15. Berarti sisanya berapa? Wah. Yegi. Saya Lupa. ada. Berapa? Berapa, Mas? Dion berapa, Dion? Atau yang kelas 9 coba? 12, Pak. 12. Kelas 9 itu ada Yeremi, Dion, 13, Pak. Helion. Oke. Ini adalah ukurannya yang BD ini 12 ya. Nah, terus di sini adalah yang 13. Nah. Wah, cepet pokoknya kalau ini ya.
berikut yang merupakan triple Pythagoras. Nah, tinggal dibagi saja nih. Yang mana ini? Yang ini ya. Yang di sini. Sisi terpendek dan terpanjang suatu segitiga 20 dan 12. Maka sisi lainnya berapa? Terpendek dan terpanjang. Ya. Berarti yang 20 terpanjang, 12-nya terpendek. Maka satu sisi lain berikutnya berapa? Hah? 30 detik lo ini. Tak 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 tak. Berapa Yeremi? 16, Pak. 16. Nah, gitu cepat. Kalau kelas 9 mah udah fasih kayak gini ya. Terlalu gampang, Pak, itu, Pak. Nih, teorema yang berlaku. Yang mana ini? Ini R kecil, P kecil, Q kecil. Ini semuanya kuadrat ya ini ya. C. C. Q kecil. C itu yang mana? Ini. Iya, Pak. Ngawur. Kan Ki, Pak. Yang dicari R, Deng. Wah. Yang mana? Yang B, Pak. Yang ini kan? Iya. Nah, oke. Seorang anak nakoda melihat puncak mercusuar. Jaraknya 80 meter dari kapal. Nah, hati-hati nih. Kita gambar dulu. Ada mercusuar. Nah, gini ya. Terus ada kapal. Ya kan? Jaraknya adalah 80 meter. Kemudian tinggi mercusuarnya adalah 60 meter. Maka jarak nahkoda dari puncak, berarti jarak pandangnya berapa ini? Berapa? 100, Pak. Oke. Gitu dong. Gampang-gampang ini, gak ada yang susah ini ya. Nah, ini mungkin ini agak ribet nih. 6 akar di sini 6 akar 2, ini 6 akar 3. Ini berapa? Nah, ini tinggal dijumlahkan karena yang ditanda tanya berarti artinya apa itu? 6 akar 3 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Ini berapa? 36 kali 3. 36 kali 3 berarti 108. Ini 36 kali 2. 72. Dijumlahkan 180. Nah, 180 ini kamu bagi dengan bilangan yang bisa diakar. Yaitu berapa? Bisa dibagi 4, bisa dibagi 9, bisa dibagi berapa? 36. Ya kan? Nah, ambil pembaginya yang terbesar berarti yang di sini. Berapa itu? 5 ya. Berarti itu adalah 36 kali 5. Nah, ini diakar. Berarti 6 akar 5. Itu.
Gimana Pitagoras yang kelas 8? Cukup paham? Kelas 8 Selo. Wah, Selo mah cepat nih. Raja, Gwen, Rido, Karin. Di sini saya mengajarnya cepat loh ya. Kalau sekiranya ini tanyakan ya. Iya, gampang-gampang semua nih Pitagorasnya. Oke. Panjang AD berapa? 12, 9, berarti di sini 15. 15 di sini 8, berarti sisi miringnya adalah 17. Ya. Cepat ya, mungkin yang kelas 7 belum tahu ya. Jadi angka-angka seperti ini yang harus kalian ketahui adalah perbandingan 3, 4, 5. 5, 12, 13. Terus 7, 24, 25. 8, 15, 17. Ya. Sama 9, 40, 41. Nah, ini berlaku untuk kelipatannya. Makanya di sini kita lihat angka 9 dengan angka 12. Ini bisa dibagi 3. Jadinya adalah bagi 3 ini 4, bagi 3 ini 3. 3 dengan 4, sisanya ada 5. Karena tadi pembaginya 3, maka dikalikan 3. 5 kali 3 adalah 15. Ya. Kemudian di sini ada 8, ada 15. Cari 8, 15, berarti sisanya adalah 17. Nah, seperti itu ya, kelas 7 ya. Biar nanti di kelas 8 lebih cepat. Bisa mengikuti yang kelas 7? Wah, ini jangan-jangan kelas 7-nya udah pada kabur nih. Oke, itu untuk Pitagoras. Kayaknya nggak begitu yang signifikan susah. Oke. Kalau yang kelas 9 sekarang mengenai apa ini? Bangun tuang. Kerucut ini biasanya yang susah nih ya. Nah, ya, kok nggak ada ya? Nggak ada gambar yang susah nih. Oke, coba saya pakai yang ini.
Nah, nih saya punya gambar seperti ini coba. Oke. Nah, oke. Perbandingan volume di luar kerucut dengan volume tabung. Nah, gimana itu? Maksudnya volume di luar itu apa, Pak? Volume yang di luar, volume luar kerucut ya. Jadinya volume luar kerucut itu yang di sini nih. Nih. Ya. Bisa membayangkan nggak? Misalkan ada tabung, di dalamnya ada kerucut. Bisa membayangkan? Bisa, Pak. Nah, kemudian yang dicari adalah perbandingan antara volume yang berada di luar kerucut tetapi masih di dalam tabung ya, dengan volume total tabungnya. Berarti volume tabung dikurangi volume kerucut gitu. Oke, volume tabung dikurangi volume kerucut. Ini untuk volume luar ya. Gitu. Terus? Berarti volume luar berbanding volume tabung. Tapi seingat saya itu kan volumenya tabung itu 3 kalinya volume kerucut ya, Pak? Ya, Berarti saya tinggal dikurangin dong. nah. Yeremi, mungkin. Nah, ini terakhir, baik, wes. Keburu hujan ini nanti saya nggak bisa pulang. Berarti perbandingannya 2:1 bukan, Pak? 2:1. Ya, kita cek dulu. Ya. Kita cari dulu volume luar. Volume luar itu apa sih? Volume tabung itu apa? Pi R kuadrat T. Dikurangi volume kerucut, ya kan? Berarti 1/3 Pi R kuadrat T. Nah, Pi R kuadrat T, Pi R kuadrat T. Berarti di sini adalah 1. 1 dikurangi 1/3 berapa? 1 dikurangi 1/3. Berapa? Berapa ya? 2/3, Pak. 2/3 Pi R kuadrat T. Nah, berarti di sini kita bandingkan 2/3 Pi R kuadrat T berbanding dengan volume tabung. Pi R kuadrat T. Coret, coret. Berarti ini 2/3 berbanding 1. Nah, karena perbandingan ini bentuknya pecahan, berarti harus dikalikan 3. Nah, 2/3. Oh ya dengan tabung ya, Pak ya? Wah, piye ta? Kirain sama kerucutnya. Sik mabuk apa ya? Wah, kurang tidur berarti situ.
Jadi kalau misalkan ada soal yang membandingkan seperti itu, tinggal nggak perlu angkanya dimasukkan. Jadi cukup lihat apa namanya gambarnya saja. Mana ya, nggak ada lagi ya? Saya pikir gampang-gampang semuanya sih. Kalau yang bervariasi hanya seperti itu aja. Ini apa nih? Gabungan. Oke. Ini bola ya. Karena bola belum saya ajarkan. Ada yang sulit ini. Nah, ini coba nih. Terakhir nih. Sebuah kaleng tabung berdiameter 28. Ya. Kaleng diameternya adalah 28. Nah, ini 28, tingginya adalah 60, diisi penuh. Kemudian minyak itu dituangkan ke dalam kaleng kecil, ke dalam diameter kaleng kecil, ya kan, dengan tingginya 20. Ini adalah 14, tingginya adalah 20. Berapa banyak kaleng kecil yang diperlukan? Gimana kalau gini? Yan, Yeremi, Helion, Kefari. Gimana? Halo? Halo? Ya, Pak. Gimana nih? Jadi di dalam tabung ini, tabung yang besar ini dimasukkan ke dalam tabung kecil-kecil ini. Nah, kira tabung kecilnya itu diperlukannya berapa?
berapa diperlukannya? Berarti volume tabung besar dibagi volume tabung kecil. Nah, udah volume tabung besar pi R kuadrat T dibagi ini juga sama pi R kuadrat T. Nah, jari-jarinya berbeda nih. Pi R-nya adalah berapa itu? 14 kali 14 tingginya 60. Yang kecil itu 7 bagi 7 20. Nah, tinggal dicoret. Nah, 2 ini coret 3. Pi-nya hilang. 2 kali 2 kali 3 berarti 12. Oke. Itu nah, itu silakan absen di chat room. Oke, udah semuanya? Udah absen? Oke, untuk hari ini saya tutup. Sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya semuanya. Oke, saya Terima kasih, Pak. udah absen semuanya ya? Udah Pak, makasih. Udah, Pak. Oke, and for all, langsung. Makasih ya Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, jangan lupa yang belum absen tadi silahkan absen. Makasih, Pak. Yui. Ayo, Gwen, Jeremy, Dion, sudah ya?